Berarti terkait dengan info di sosial media kalau Bapak menyatakan mundur? Itu hoax. Itu hoax. Oke. Ya. Jadi tidak benar Pak Sudewo menyatakan mundur tidak atas benar. desakan? Nggak ada, itu hoax. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dulur-dulur kok nggak komitmen ya? Tutup. Tutup. Pintunya tutup. Ya, oke. Namun hal yang penting saudaraku yang ingin saya katakan adalah jangan sampai kejadian yang ada di Pati yang menimpa Pak Sudewo ini disusupin oleh komplotan-komplotan Habib Ba'alawi. Jangan sampai komplotan Habib Ba'alawi memancing di air keruh. Jangan sampai komplotan Habib Ba'alawi menjadikan momentum ini untuk mengambil posisi sebagai seorang hero, sebagai seorang pahlawan. Itu yang harus diwaspadai ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tentu kita prihatin adanya kasus di Pati. Bagaimana Bupati Sudewo dilemparin air minum, dilemparin air mineral. Ngeri nggak? Nah, kita berharap di daerah lain itu tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa rakyat itu sekarang mengontrol kebijakan yang diterapkan oleh pemimpinnya. Oleh karena itu pemimpin itu harus mampu membangun komunikasi yang baik. Karena ada di daerah lain, kepala daerah itu ada yang menaikkan pajak bumi dan bangunan itu lebih daripada 2,5 kali lipat. Seperti yang dilakukan oleh Pak Sudewo. Jadi Pak Sudewo ini intinya membuat masyarakat rakyat Pati itu marah karena beliau menaikkan pajak bumi dan bangunan 250%. 2,5 kali lipat. Tentu bagi orang yang kaya itu tidak mempersoalkan. Tetapi bagi orang yang miskin, yang merasa tidak mampu terhadap kenaikan itu, tentu mereka protes. Dan protes itu adalah bentuk dari saudara-saudara kita di Pati yang merasa tidak mampu, keberatan. Karena memang sekarang ekonomi lagi sulit ini. Setidaknya bagi saudara kita yang demo kala itu, ribuan orang turun jalan untuk menuntut kepada Pak Sudewo. Bahkan ada yang menuntut supaya Pak Sudewo ini dimakzulkan, turun dari jabatan dia sebagai seorang bupati. Pak Sudewo mengaku kebijakan itu sudah diambil berdasarkan musyawarah dari paguyuban camat. Camat-camat sudah diajak bicara. Tapi apakah camat kemudian itu mewakili rakyat? Apakah camat itu menampung aspirasi rakyat? Jangan-jangan itu juga tidak diserap dari aspirasi mayoritas rakyat. Saya berharap kepala daerah di daerah lain itu bisa mengambil hikmah, pelajaran dari insiden di Pati ini. Jadi, alasan Pak Sudewo menaikkan PBB karena dia merasa sudah 14 tahun. Lamanya PBB nggak dinaikkan. Sangat perlu dinaikkan untuk membiayai berbagai macam program pembangunan yang dia agendakan. Tentu saja, kalau pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah itu dinaikkan 250%, tentu saja pendapatan daerah juga meningkat 2,5 kali lipat. Itu besar banget, saudaraku. Ini menurut saya salah satu sebab adalah kegagalan Pak Sudewo di dalam membangun komunikasi. Karena sekali lagi di daerah lain ada yang menaikkan lebih daripada itu, tetapi caranya baik. Caranya itu dia sangat elegan. Ada yang dengan cara bertahap, pelan-pelan. Ada yang hanya untuk kalangan tertentu, yang orang-orang tergolong kaya. Ada yang tidak dikomunikasikan, tidak diumumkan, sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba naik begitu saja. Sehingga masyarakat yang awam literasi, ya nggak ngerti, dia dikira itu nggak naik, padahal dia naik. Tapi pelan-pelan. Nah, itu cara-cara, trik-trik yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Oleh karena itu, kecerdasan kepemimpinan, kecerdasan leadership itu harus dimiliki oleh seorang bupati. Namun hal yang penting, saudaraku, yang ingin saya katakan adalah jangan sampai kejadian yang ada di Pati yang menimpa Pak Sudewo ini disusupin oleh komplotan-komplotan Habib Ba'alawi. Jangan sampai komplotan Habib Ba'alawi memancing di air keruh. Jangan sampai komplotan Habib Ba'alawi menjadikan momentum ini untuk mengambil posisi sebagai seorang hero, sebagai seorang pahlawan. Itu yang harus diwaspadai ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah,
kejadian di Pati itu harus benar-benar kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita abaikan begitu saja. Saya menyimak begitu ngeri itu ya. Bahkan ada yang membuat keranda mayat dari Pak Bupati Sudewo. Ya. Ada yang membuat keranda mayat dari Pak Bupati Sudewo. Ngeri nggak? Ngeri, saudaraku ya. Oke, saudaraku, itu saja video yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!